Perkenalkan, nama saya Cecilia Fianti Istanbul, NPM saya 18 1063 18183. Di sini saya akan membacakan hasil meresum saya bab 4, yaitu perilaku organisasi dan penyelenggaraan pertandingan. A. Perilaku organisasi atau organization behavior, yaitu sebuah bidang studi yang harus memiliki bidang keahlian khusus yang mempunyai pokok ilmu pengetahuan yang umum. Perilaku organisasi mengajarkan 3 faktor penentu perilaku dalam organisasi, yaitu pertama, individu, 2, kelompok, 3, struktur, yang memuat komponen inti dari motivasi, yaitu perilaku dan kekuatan, pemimpin, komunikasi antar personal, struktur dan proses kelompok, pembelajaran, persepsi, dan pengembangan sikap, proses perubahan, konflik, rancangan kerja, dan stres dalam bekerja. Dalam melaksanakan suatu kegiatan pertandingan ada 4 tahap atau langkah agar penyelenggaraan pertandingan berjalan lancar dan baik, yaitu pertama, tahap persiapan atau jauh sebelum pertandingan, 2, tahap dekat pertandingan, ketiga, tahap berlangsungnya pertandingan, dan terakhir keempat, yaitu tahap selesai pertandingan. Yang dimaksud kegiatan dalam tahap persiapan adalah menentukan pelaksanaan waktu pertandingan dengan menyusun dan menentukan sistem pertandingan. Tahap-tahap penyelenggaraan pertandingan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, planning. Perencanaan atau planning merupakan langkah awal suksesnya penyelenggaraan pertandingan. Berikut ini ada beberapa perencanaan yang perlu untuk diperhatikan. Pertama, planning tempat. Kedua, planning waktu. Ketiga, planning fungsi. Keempat, planning tujuan. Dan tahap terakhir, pemberesan semua alat-alat seperti peralatan lapangan, kursi, pengeras suara, scoring board, honor wasit atau panitia, dan lain-lain. Kedua, ada organisasi. Pengorganisasian atau organizing dalam kaitannya dengan pertandingan adalah menyusun struktur kegiatan. Bagian terpenting dari penyusunan pertandingan atau sebuah organisasi adalah 1. Pelindung, 2. Penasehat, 3. Penanggung jawab, 4. Ketua umum panitia, 5. Bendahara, dan terakhir 6. Sekretaris. Struktur personalia dan uraian tugas bidang teknik. Pertama, pengawas pertandingan atau supervisor. Kedua, referee. Ketiga, ketua pertandingan. Keempat, sekretaris pertandingan. Kelima, seksi perwasitan. 6. Seksi lapangan. 7. Seksi perlengkapan lapangan atau pertandingan. Struktur personalia dan uraian tugas bidang logistik. Pertama, ketua bidang logistik. Kedua, seksi akomodasi. 3. Seksi konsumsi. 4. Seksi angkutan. 5. Seksi pengadaan peralatan atau medali. Dan struktur personalia dan uraian tugas bidang umum. Pertama, ketua bidang umum. Kedua, seksi dana. Ketiga, seksi kongres. Dan terakhir, seksi publikasi atau dokumentasi. Terus ada organisasi sistem pertandingan. Sesuai dengan ciri utama olahraga, terutama olahraga prestasi, yang mengutamakan prinsip pencapaian prestasi, penciptaan rekor atau perolehan gelar juara,
maka tujuan utama perlombaan adalah menentukan siapa terunggul atau terbaik. Penyelenggaraan pertandingan melibatkan sejumlah faktor yang cukup rumit. Oleh karena itu, dibutuhkan pengorganisasian kegiatan yang didukung oleh tenaga pelaksanaan yang terampil. Sebagai contoh, peserta olahraga atau kejuaraan yang berskala nasional melibatkan sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Misalnya, dalam bidang keamanan, acara pembukaan atau penutup, fasilitas olahraga, penginapan, angkutan, periklanan, publikasi, kesekretariatan, keuangan, dan terakhir pertandingan. Pertama, pembatas. Penyelenggara pertandingan ialah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pertandingan atau perlombaan cabang-cabang olahraga. Kedua, tujuan. Penyelenggaraan pertandingan merupakan sebagian tugas berkumpulan olahraga, pemberian pengetahuan, pengurus perkumpulan olahraga mampu merencanakan, mengatur cara-cara pertandingan, mengadakan percatatan hingga penyelenggaraan itu berjalan lancar dan tertib. Ketiga, sistem pertandingan. Sistem pertandingan merupakan salah satu faktor pendukung berhasilnya suatu penyelenggaraan pertandingan. Sistem pertandingan bertujuan untuk mengatur yang benar dan adil agar setiap peserta memperoleh dengan cara yang benar dan adil. Peserta merasa puas dalam mengikuti pertandingan walaupun regunya tidak memperoleh kemenangan. Untuk menentukan sistem pertandingan, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, tujuan. Dua, jumlah peserta. Tiga, waktu yang tersedia. Empat, jenis cabang yang dipertandingkan. Lima, alat kelengkapan yang tersedia. 6. Tempat dan fasilitas yang tersedia. 7. Tenaga teknis dan pelaksanaan yang ada. Dan terakhir, biaya. Langkah-langkah dalam melaksanakan tugas, yaitu penyelenggaraan pertandingan umumnya dipimpin oleh pemimpin pertandingan atau lazim, juga disebut ketua teknik pertandingan. Setelah tujuan penyelenggaraan pertandingan ditentukan, maka langkah-langkah pelaksanaan penyelenggaraan pertandingan harus melalui 4 tahap, yaitu pertama, ada langkah persiapan. Di langkah persiapan ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu menentukan bidang tugas dan struktur organisasi. Terus, penentuan tenaga kerja atau staff. Terus ada penentuan anggaran dan penentuan peserta. Kedua, menjelang pertandingan. Ketiga, saat pertandingan berlangsung. Keempat, sesudah pertandingan. Ada organisasi olahraga di masyarakat. Masyarakat pada umumnya selalu berupaya melakukan perbaikan-perbaikan untuk kesejahteraan hidupnya. Maka tak dapat dipungkiri organisasi-organisasi banyak yang kita jumpai di lingkungan kita, diantaranya LSM atau Lembaga Sosial Masyarakat, dan organisasi lainnya seperti organisasi olahraga, baik cabang olahraga maupun organisasi fungsional. Sebagai wadah organisasi olahraga yang ada di Indonesia, maka sering dikenal dengan nama KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia. Organisasi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat sementara atau insidental. Satu, ada organisasi tetap. Organisasi tetap artinya yang akan berlangsung cukup lama dan akan bubar bila mana. Pertama, membubarkan diri karena suatu alasan. Dua,
dibubarkan oleh yang berwenang karena alasan-alasan tertentu. 3. Masa jabatannya dari pimpinan-pimpinannya habis. 4. Jalannya organisasi diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di masyarakat luas, organisasi olahraga yang bersifat tetap selain induk organisasi cabang olahraga, juga organisasi olahraga dari sekelompok orang dengan profesi tertentu atau orang yang memiliki kepentingan yang sama seperti yang ditampung menjadi anggota KONI adalah Bapopmi mahasiswa, Bapopsi pelajar, Siwu karyawan, Bapor Korpri pegawai negeri, Bepok olahraga cacat, Perwosi wanita, dan terakhir PP Kori, Perhimpunan Pembina Kesehatan Organisasi Indonesia. Dan ada organisasi sementara. Yang dimaksud organisasi sementara ini yaitu suatu organisasi yang bersifat sementara, artinya waktu bekerjanya terbatas atau tidak terlalu lama sesuai dengan keperluan. Sebagai contoh, suatu organisasi sementara adalah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Sekian dari hasil rangkuman saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.